penerapan dalam praktek lebih jauh, saya mengatakan kita ambil 4 saja contoh kecil. Kita berbicara tentang subsidi kesehatan dan pendidikan. Kalau kita lihat antrian di BPJS, pernahkah kita semua melihat atau mungkin mengalami orang-orang yang berobat? Ada orang yang berobat terpaksa menggunakan BPJS karena tidak memiliki lagi fasilitas keuangan. Ketika harus berobat, penyakit sudah berat, antrinya lama. Saya lihat rata-rata di 1.000 sekian, bahkan sampai 2.000. Apakah semua diladenin? Semua diladenin. Tapi pertanyaannya, sudahkah keadilan sosial terjamin? Karena sebetulnya konsep subsidi kesehatan, 1 orang sakit ditopang oleh 10 orang sehat. Tapi yang terjadi di dalam praktek di Indonesia tidak sedemikian. Orang Indonesia sangat suka gratis. Sehingga ketika ada pelayanan kesehatan yang dalam notabene gratis, semua dimanfaatkan. Akibatnya masyarakat yang berekonomi lemah terpaksa kehilangan haknya. Padahal mereka butuh betul-betul ditolong. Ada yang sudah berada mungkin di berankar. Berankar itu dia masih di tempat tidur sementara, masih menunggu pelayanan, belum ditolong, masih di depan, belum ditanya oleh dokter. Kebayang apabila kita semua berada dalam posisi demikian, seperti apa keadilan sosial tersebut? Atau di pendidikan. Saya izin mengambil contoh di level yang lebih rendah. Kemarin anak-anak di sekolah tingkat SD sampai dengan SMP, baru SMP ya, menjalani yang namanya makanan gizi gratis. Makanan bergizi gratis dibagikan. Ini baik, sangat positif. Tapi pada prakteknya kita lihat saat ini, ada masyarakat-masyarakat tertentu yang bahkan belum dapat program MBG atau dapat tapi tidak seperti yang ada di daerah lain. Kalau daerah lain mungkin dapat sayur, dapat ayam, dapat telur. Di tempat lain hanya dapat biskuit. Apa yang menyebabkan perbedaan? Ya, 1, secara logika ada perbedaan kemampuan ekonomi. Ada daerah yang memang mampu menyediakan lauk dengan harga demikian, dengan sumber daya alam yang cukup. Tapi di sisi lain, mungkin ada tempat yang bahkan untuk menyediakan daging atau nasi, itu harganya 2 kali lipat dari tempat lain. Nah, tentu hal ini tidak bisa dipukul rata. Tapi penerapan dalam praktek mengenai keadilan sosial menurut saya untuk menggugah kita semua di saat ini adalah mari kita pikirkan lebih jauh. Apakah untuk daerah-daerah yang mungkin jauh daripada sumber daya, apakah tidak lebih baik digantikan programnya? Tidak harus diberikan dalam bentuk makanan, tapi diberikan dalam bentuk lain yang mungkin tidak memberatkan banyak pihak, tapi bisa dengan demikian ada subsidi yang lebih tepat. Misal, dari makanan digantikan dengan kuota. Kita tahu di daerah-daerah yang terpencil, terjauh, terluar, bahkan yang berada di perbatasan, sepertinya lebih membutuhkan sinyal untuk belajar secara supaya sama dengan tempat-tempat lain yang punya sinyal lebih baik untuk belajar daripada diberi makanan. Karena makanan sebetulnya masih bisa disuplai oleh keluarga masing-masing. Lalu ada di dalam sistem pajak progresif. Sistem pajak progresif ini diberlakukan semenjak tahun 2010-2009, di mana sistem pajak progresif itu menetapkan yang kaya diberi pajak yang lebih besar. Supaya apa? Supaya nanti kelebihan pajak ini bisa disubsidikan untuk kepada tempat yang lain yang lebih membutuhkan. Misal dari pajak
untuk pembiayaan jalan tol, dari pajak untuk pemeliharaan candi-candi atau situs-situs yang memang dipertahankan oleh negara. Di samping untuk belanja-belanja negara yang lain. Sistem pajak progresif ini menurut saya sudah pas untuk menggambarkan seperti apa keadilan sosial secara distributif. Artinya memang diberikan pajak yang lebih besar. Dengan imbalan apa? Dengan imbalan supaya negara ini berjalan pada sistemnya. Jangan dihayati bahwa pajak itu hanya untuk kepentingan tertentu saja. Kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, Indonesia hanya punya beberapa tempat lapangan terbang. Tapi hari ini kita sudah lihat kurang lebih di dalam satu daerah punya 3-4 lapangan terbang. Ini membuka katup-katup perekonomian di dalam masyarakat. Sisi lain ada juga undang-undang desa dan undang-undang dana desa. Kalau kita lihat dari undang-undang desa ini tujuannya adalah bagaimana desa memberdayakan dirinya tanpa turut campur pemerintah. Saya bicara tanpa turut campur, jangan langsung dipikirkan 100% pemerintah tidak lihat. Oh, tidak seperti itu. Undang-undang desa mengatakan fungsi daripada pemerintah adalah untuk mengawasi, untuk mengevaluasi, sehingga dana-dana desa yang berasal dari desa yang sesudah dia umpamakan satu kegiatan usaha, lalu kemudian dia berhasil, lalu dana itu harus dikembalikan. Itu kalau dulu ya, dikembalikan dulu ke pusat baru didistribusikan. Sementara kalau dalam undang-undang desa, apabila satu desa berhasil mengembangkan kemampuan ekonominya, maka yang pertama kali harusnya berhak untuk menikmati hasil tersebut adalah si desa tersebut. Dengan cara apa, Bu? Saya izinkan kalau di Bandung tarik satu tempat contoh itu Lembur Kuring. Nanti teman-teman, saudara-saudara mahasiswa boleh lihat. Di situ saya tidak mengatakan bahwa ini tempat lebih baik, tapi setidaknya ini bisa menjadi contoh bagaimana masyarakat di Lembur Kuring tersebut dari hasil pertanian, kemudian dia mengembangkan menjadi pariwisata, lalu ketika dananya terkumpul mereka gunakan lagi untuk mengembangkan wilayah daerah tersebut. Kalau dulu menurut sistem yang terlebih dahulu, ini tidak boleh seperti itu, tapi dia harus diserap dulu di dalam APBD, dikembalikan kepada APBN, baru. Tentu hal ini akan menyebabkan banyak hal-hal yang tidak baik seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi dengan pembuatan undang-undang desa dan undang-undang dana desa, di sini jelas masyarakat desa dengan pola dan mekanisme yang sudah disetujui oleh hukum bisa mengembangkan wilayahnya sendiri demi memajukan wilayahnya sendiri. Adik-adik ataupun saudara-saudara mahasiswa boleh menambahkan contoh lain yang bisa ditemukan di dalam praktek. Kalau kita berbicara tadi sisi positif, kemanfaatannya, timbul pertanyaan baru, apakah tidak ada tantangan atau halangan untuk menerapkan keadilan sosial semacam tersebut? Saya ambil tarik ada 3 tantangan terbesar untuk memberdayakan satu bentuk keadilan sosial. Pertama itu dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita tidak bicara hal-hal yang jauh-jauh dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ada ketimpangan ekonomi dan ketimpangan teknologi antara si kaya dan si miskin. Dulu dibuat oleh pemerintah kolonial dengan tujuan supaya gampang dijajah. Tetapi sekarang sudah tahun 2025, siapa yang menjajah? Tentu saya tidak akan bicara menjelekkan orang-orang tertentu atau golongan tertentu, tapi kita bisa lihat dan rasakan ada ketimpangan sosial yang sepertinya tidak bisa terhapus. Dan inilah yang menyebabkan ketidakadilan di dalam ranah sosial. Orang-orang yang miskin semakin menjadi miskin, orang-orang yang buta teknologi semakin tidak bisa mengikuti teknologi. Lalu di sisi lain ada komersialisasi pendidikan,
di mana dulu pernah terjadi di Indonesia, ada sekolah-sekolah tertentu yang berstandar internasional. Bukan salah standar internasionalnya, tetapi orang-orang yang berada di dalam standar internasional tadi tentu akan menjual pendidikan tersebut dengan harga tertentu, sehingga yang boleh masuk ke dalam situ hanyalah orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi tertentu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak sanggup? Ya, selamat tinggal, rasakan, itu deritamu. Nah, ini yang menjadi dua hal berbahaya yang ada di sisi ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam dunia internasional ada globalisasi yang terdisrupsi. Saya ambil contoh. Sepertinya generasi tahun 2022 yang kelahiran 2002, kelahiran 2005 lebih fasih bernyanyi lagu Korea daripada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini satu hal yang aneh tapi nyata, dan ini bisa kita katakan sebagai globalisasi tapi yang tidak 100% baik, karena ini terdisrupsi bukan pada inti dan tujuan daripada globalisasi itu sendiri, yaitu yang membuat orang dan negara menjadi maju di dalam satu track tertentu. Dari sisi manusia atau sumber daya manusia, saya katakan tantangan terbesar di dalam keadilan sosial itu ada 3. Yang pertama, budaya korupsi yang tinggi di Indonesia. Bahkan negara Indonesia mendapat predikat yang seharusnya kita malu ya. Kita peringkat ke-80 sekian negara di dunia yang terkorup. Artinya kalau kita katakan statistik ini berbunyi, hampir semua lapisan di Indonesia itu melakukan korupsi. Pemimpin melakukan korupsi. Dosen melakukan korupsi. Mahasiswa melakukan korupsi. Jadi budaya korupsi itu semakin dipermisif. Betul atau tidaknya? Mari kita lihat dan kita renungkan baik-baik. Tantangan kedua adalah ketertinggalan yang besar di bagian Indonesia Timur. Kita lihat beberapa contoh miris. Bahkan untuk ke sekolah harus berpuluh-puluh kilo. Untuk mendapatkan guru, bukan guru seperti yang kita kenal memang berlatar belakang pendidikan, tetapi guru berasal dari tentara. Ini bukan tidak baik, tapi harusnya tidak demikian. Kalau di Jawa punya guru yang baik, kenapa tidak di Papua? Kenapa tidak di Kalimantan? Ini semua mengerucut kepada kritik ketiga mengenai tantangan dan penerapan nilai sosial, keadilan sosial ini adalah ketidaksetaraan antara golongan. Ini kelihatan. Yang miskin harus ikutan berdesak-desak. Yang kaya silahkan jalur cepat. Ini miris tapi terjadi. Harusnya ini tidak pernah terjadi, tapi ini ada. Dan sepertinya langgeng. Dari sisi hukum, ada 3 hal juga yang bisa saya kritisi sebagai tantangan penerapan nilai keadilan sosial. Pertama itu kelemahan akses terhadap keadilan hukum bagi masyarakat yang lemah. Tadi kita bicara bahwa orang-orang yang tidak tahu hukum, orang-orang yang tidak mengerti hukum, orang-orang yang biasa, yang sederhana, itu bisa ditindas oleh hukum. Begitu masuk ke dalam kantor polisi, dipaksa ngaku, dipaksa untuk mengakui kejahatan-kejahatan yang bahkan sepertinya dia tidak lakukan. Maka kelemahan akses seperti ini patutnya menjadi pemikiran juga, terutama buat anak-anak, saudara-saudara, adik-adik yang belajar di dalam fakultas hukum. Bagaimana untuk meminimalisir jurang antara si yang tidak ngerti hukum dengan yang tahu hukum.
Sisi lain kelemahan dari penegak hukum, ya kalau kita bisa bilang penegak hukum juga manusia, hakim bisa salah, jaksa bisa salah, lebih jauh lagi polisi bisa salah. Oleh karena itu kelemahan penegak hukum ini harusnya bisa diperbaiki dengan apa? Dengan pembelajaran yang baik, dengan pemahaman yang baik di bangku-bangku kuliah, di bangku-bangku sekolah. Sehingga fakultas di Maranatha sering mengadakan kunjungan ke SMA ataupun tingkat pendidikan yang lain. Tujuannya untuk apa? Untuk membantu orang menyadari tentang keberadaan hukum. Karena hukum itu harusnya bukan celah yang oke buat satu masyarakat tertentu, tapi tidak oke buat masyarakat yang lain. Seharusnya semua orang mengerti hukum. Semua orang sama di depan hukum. Sehingga ekses yang menjadi tantangan ketiga dari sisi hukum adalah pelemahan pemahaman budaya hukum yang baik. Saya ambil contoh sederhana, antri. Pernah lihat orang antri? Kita sering lihat ketika anak kecil disuruh berbaris, mamahnya, saya nggak menyalahkan siapapun ya di sini, mamanya malah menyuruh anaknya, iya salib saja, maksudnya salib di sini baris yang paling depan, tinggalkan, nggak apa-apa temannya itu dilewat, tidak apa temannya itu dilangkahi. Kalau kita mau berpikir secara pemahaman budaya, kalau budaya antri yang baik, antrilah berdasarkan kedatangan. Yang datang lebih dahulu harusnya di depan. Tapi yang kita lihat ibu-ibu malah semacam provokator, tarik anaknya taruh di depan. Supaya apa? Supaya antrinya cepat beres. Ini hal yang tidak baik. Karena sebetulnya mengajari orang untuk memahami hukum secara tidak baik. Siapa cepat, dia yang duluan. Ini bukan mencontohkan budaya antri yang baik. Dan sebetulnya mereduksi daripada keadilan sosial itu sendiri. Lebih jauh ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Apa yang harus kami perbuat sebagai mahasiswa? Apa yang harus kita perbuat sebagai dunia sivitas? Yang pertama, harusnya kita menjadi agen perubahan, agents of change. Artinya di sini mahasiswa meskipun masih berada di dalam dunia pendidikan, kita memulai keadilan sosial itu dari diri kita. Tidak usah jauh-jauh. Tadi budaya antri. Kita antri sesuai. Bagaimana Bu kalau kita disalib atau kita dilangkahi oleh orang? Ya tegur dengan baik. Bilang, maaf, antri ke belakang. Tegur dengan baik. Atau pada saat kita menjadi pengendara di kendaraan umum atau sedang mengendarai kendaraan kita di mobil, ketika ada orang yang menyeberang, kasih kesempatan. Supaya apa? Supaya ada keadilan yang lebih baik. Tapi saya buru-buru. Ya semua orang buru-buru. Tapi bagaimana kita menempatkan bahwa perubahan itu tidak harus dimulai dari hal-hal yang besar, tapi bisa juga dimulai dari hal-hal yang kecil. Satu lagi yang bisa saya tambahkan di sini, taat pada jam kuliah. Kuliah masuk pada waktu tertentu yang sudah ditentukan. Berakhir kuliah pada waktu yang seharusnya. Sehingga ini membuat perubahan-perubahan itu dimulai dari diri kita, bukan dari orang lain dan tidak tergantung dari orang-orang yang kuat. Dari sisi pemerintah, siapa tahu di antara kalian nanti ada yang menjadi pemerintah. Maka kita harus jadi apa, Bu? Kita harus jadi agent of conduct, artinya agent yang mengarahkan perubahan tersebut. Ketika nanti kalian menjadi dokter, ketika kalian nanti menjadi teknisi, ketika kalian nanti menjadi sarjana hukum, jaksa, segala macam, kita harus menjadi orang-orang yang mengatakan, enggak, budaya keadilan sosial itu seperti ini. Masuk tepat waktu, jadi karyawan yang baik, melakukan segala sesuatu pekerjaan yang dibebankan sesuai pada porsi. Lalu kita akan menerima hasil sesuai dengan apa yang diperjanjikan tentunya.
Ketika kita duduk menjadi pemerintah, menjadi lurah, camat, RT, dan RW misalnya, kita harus mengarahkan orang untuk memperhatikan lingkungan sekitar. Jangan ada satu masyarakat yang bisa makan, bahkan maaf, makanannya sampai terbuang-buang. Tapi sisi lain, tetangganya sendiri tidak makan sama sekali. Maka perubahan itu seharusnya tidak harus dari hal-hal yang kecil dan besar, tapi dari memperhatikan lingkungan sekitar. Lalu, bagaimana dengan peran masyarakat yang lebih luas? Ketika kita menjadi satu bagian di dalam masyarakat, maka kita harusnya menjadi media perubahan tersebut. Peranan dari masyarakat adalah menerima perubahan-perubahan itu dengan baik. Bukan mengartikan perubahan itu, oh iya dia memberikan bantuan sosial itu tujuannya pamer. Tidak perlu seperti itu. Kalau ada orang yang membantu, terima dengan baik. Jangan diberi bansos malah dijual. Ada beberapa konteks ya seperti itu ya, saya kritisisasi. Jadi seharusnya kalau memang diberi bantuan buat bantuan sekolah, ya gunakan untuk bantuan sekolah. Diberi bantuan berupa kuota gratis, ya dipakai kuotanya buat belajar. Jangan dibuat-buat yang lain-lain. Sebagai akhir daripada pertemuan kali ini, saya membuka kesempatan untuk pertanyaan, dan apabila ada saran dan masukan, saya terbuka. Sekian dan terima kasih.